خلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وحسن أو عبد صنم لله من منفذ الإنسان من سكر خير بريات من قرب ومن عجم اللهم صل وسلم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak ibu hadirin jamaah Masjid Jami'ah Gidia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kita akan membuka halaman 82. Sin hal yashfa'u ahadun dalikal yaum yashfa'ul anbiya wal awliya wal ulama'i wal amilina wasyuhada. Soal, apakah orang-orang yang yashfa'u memberikan syafaat pada hari itu? Yashfa'u indahu iya, ada para nabi, wali, selama yang melakukan yang menjalankan ilmunya, suatu orang-orang yang mati syahid.
Ini bicara yashfa'u artinya memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Kapan? Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Yang jelas berdasarkan firman Allah, kita sering baca dalam surat ayat kursi, yashfa'u indahu illa bi'izni, bahwa semua syafaat itu berasal dari izinnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, apalagi tadi sudah dikatakan, ya betul. Yang pertama yang berhak memberikan syafaat adalah para nabi. Yang kedua para wali-wali Allah. Yang ketiga para ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang terakhir adalah para syuhada. Ini 4 macam ini, bahkan termasuk istilahnya anak atau kedua orang tua atau guru dan sebagainya. Ini pun termasuk salah satu cabang-cabang di antara yang Allah memberikan wewenang memberikan syafaat. Makanya kalau kita ingin dapat syafaat, wabil khusus syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upaya maksimal supaya kita selalu menyebut nama Nabi, dan niscaya beliau akan memberikan syafaat kepada para pencintanya, kepada para pengikutnya yang setia untuk melaksanakan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak mungkin Nabi tidak memberikan syafaat kalau umatnya begitu cintanya kepada Nabi. Selalu mereka berselawat kepada Nabi, selalu mereka melaksanakan segala sunnah-sunnah Nabi, selalu mereka menjalankan selama hidupnya bertapak tilas dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu, yaitu para nabi. Itu pun ketika hari kiamat terjadi, berbondong-bondong semua manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi Adam? Nabi Adam memohon kepada anak cucunya sampai hari kiamat nanti minta maaf karena beliau nggak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena beliau katakan, bagaimana saya bisa memberikan syafaat sementara saya sendiri dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu minta pada Nabi Idris, begitu juga sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, sama yang akhirnya mereka datang kepada penghulunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah yashfa'u indahu illa bi'izni. Allah mengizinkan memberikan syafaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin dapat syafaatul uzma dari Nabi, jangan sampai diabaikan untuk berselawat kepada Nabi, untuk melakukan seluruh apa yang dikerjakan oleh Nabi, itu baru dapat syafaat. Karena berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ila syai'in man ahbayi paksar zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia selalu menyebut namanya. Ini menunjukkan Rasulullah, kalau siapapun yang selalu berselawat, nama Nabi disebut, dia berselawat, itu Nabi bilang menunjukkan rasa cinta. Nah, kalau yang rasa cinta, siapa sih yang tidak akan ngasih? Semua apapun yang diminta pasti dikasih, termasuk umat Rasulullah minta syafaat kepadanya. Ini satu. Yang kedua, bahwasanya para wali-wali Allah, wali Allah yang mungkin kita sering ziarah ke makam-makam beliau, ke makam orang-orang wali-wali Allah ini yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan pilihan
manusia yang dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita ziarah ke makam para wali Allah, jadikan sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah. Ini wali pun berperan memberikan yasfa'u indahu illa bi'izni. Nah sekarang bagaimana para wali tidak akan memberikan syafaat manakala mereka boro-boro menyebut nama-nama wali? Zarah juga nggak pernah. Jangan harap akan dicintai oleh wali, diberikan syafaat. Kenapa? Karena wali-wali Allah ini hakikatnya jangankan di akhirat, di kuburan aja masih hidup. Mereka masih dijamin oleh Allah kehidupannya. Itu para wali ya Allah. Makanya secara duniawiyah bagaimana syafaat para wali kita nggak bisa bayangkan. Contoh aja, setiap minggu, setiap hari, di mana makam para wali Allah itu dikunjungi oleh seluruh masyarakat, baik dalam kota maupun di luar kota. Juga memberikan keberkahan kepada mereka tentang usaha mereka. Contoh, Habib Kuitang aja. Berapa banyak pedagang-pedagang dengan sebab ziarah ke makam beliau. Itu di dunia saja udah memberikan syafaat, pertolongan, sehingga orang bisa usaha di seputar makam beliau. Ya, makanya jangan malas kita ziarah. Apalagi di Jakarta sangat banyak makam para wali Allah. Jangan malas, jangan ada istilah dia manusia biasa. Memang manusia biasa, tapi kedudukan di sisi Allah dia diberikan karomah oleh Allah. Nah, yang kedua lagi, keberkahan yang kita rasakan kalau sering ziarah, di samping mengingat mati, yang kedua, manakala kita menyebut nama-nama mereka, otomatis kalau Allah mengatakan fazkuruni azkurukum, siapa yang menyebut namaku, aku pun akan menyebut namanya. Ini pun sama. Jadi hakikatnya adalah para wali diberikan wewenang Allah memberikan syafaat. Kalau kita masih hidup, selalu dekat dengan para wali. Walaupun kita tidak kenal, tapi kita sering menjarahi makam para wali. Ini di dunia. Bahkan di Kuitang, saya pernah bertemu dengan ibu-ibu dagang telur puyuh, dagang kacang. Saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Kerawang ke sana. Apa namanya? Habis Kerawang apa? Setelah Kerawang apa? Cibitung. Buka. Kerawang terus apa? Sebelum Cikampek. Astaga, itu bukan. Pokoknya daerah situlah. Lewat Kerawang. Lewat Kerawang, saya tanya, ibu dari mana? Saya dari daerah sana, dia bilang. Lalu jam berapa berangkat, Bu? Saya berangkat jam 2 malam. Pakai apa, Bu? Pakai motor. Jam 2 malam perempuan dagang ke Kuitang hanya untuk menghidupkan anaknya. Lalu saya tanya, gimana kalau hujan? Gimana kalau ban bocor? Ya alhamdulillah, udah 5 tahun. Alhamdulillah, dagang laris. Alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Coba, kalau bukan syafaat dari wali di masa mati seperti itu, gimana nanti di akhirat? Ini luar biasa. Makanya ini bapak-bapak entah ke Kuitang, entah luar Batang, entah ke Raden Saleh, entah ke Kalibata, entah ke Bogor, entah kemana aja. Nah kalau bisa
sering-sering ziarah ke makam beliau. Bahkan di kalangan wali-wali Allah pun kalau disebut nama waliullah, apalagi orang-orang Betawi, kalau disebut mereka adalah pencinta manakib, siapa Betawi? Kalau orang daerah kan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau Betawi, ya Allah. Ini kalau orang Betawi, siapa yang suka kalau pindah rumah dibaca manakib? Itu sama. Jadi hakikatnya di sisi Allah, dia adalah wali Allah memberikan syafaat. Makanya kalau bapak-bapak coba lebih jauh melangkah, yang banyak para wali Allah di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk di Lombok, itu banyak wali, termasuk di Banjarmasin. Tuh karena daerah-daerah Palembang itu banyak orang-orang mengunjungi mereka hampir setiap hari, nggak pernah kosong. Ya, karena setiap saya mengunjungi daerah-daerah tersebut di luar kota, saya tanya, gimana Pak, ini yang jarah ke makam Mbah Sikumpul? Dia bilang 24 jam nggak pernah kosong makam. Padahal masjid beliau besar, tapi aneh, nggak boleh pakai Jumat, karena di sebelah sana ada masjid. Padahal masjidnya besar, luas, tapi nggak pernah pakai salat Jumat. Alasannya apa? Khawatir kalau itu dipakai Jumat, masjid yang lain pada kosong. Semua pengen di masjid di Abdul Ghani alias Guru Sikumpul. Itu sampai begitunya beliau. Sampai anaknya sendiri yang kembar itu kalau Jumat pasti di masjid lain. Karena beliau tidak menghendaki terjadinya persaingan masjid, apalagi ini ada makam wali Allah, sambil jarah sambil berdoa karena kembali tadi. Ini di dunia, gimana di akhirat? Di dunia saja banyak orang mengunjungi, banyak pedagang, banyak orang yang tukang minta-minta. Itu yang membawa keberkahan mereka. Itu merupakan yasfa'u di alam dunia, belum nanti di alam akhirat. Makanya saya bilang pada teman-teman, kali kita ziarah ke Habib Abdurrahman ke Witang, lalu kita minta pada Allah, ya Allah, saya ingin ziarah ke makam walimu, ya Allah, siapa Fulan bin Fulan, berikanlah jalan untuk bisa ziarah kepada beliau. Ada bismillah, insya Allah dengan niat ikhlas pasti datang ke tempat yang kita tuju. Jangan malas. Daripada tawaf di Monas nggak ada karuan, badan boleh sehat tapi rohaninya, orang sekarang kan utamakan fisik badan daripada rohani. Padahal ziarah itu termasuk kategori ruh yang bisa memberikan semangat untuk ibadah kepada Allah karena ingin seperti mereka. Ini wali Allah. Belum lagi di luar negeri, kayak apa wali-wali Allah, cuman beda dengan di Indonesia. Indonesia kalau jarak ke makam wali setiap hari banyak. Tapi kalau contoh di Mesir, siapa pengarang Burda? Burda, siapa yang ngarang? Pengarang Burda? Al-Busiri. Ini waktu saya menjarah ke Rabi'atul Adawiyah Imam Syafi'i, lewat ke makam Al-Busiri, pengarang kitab Burda. Ini nggak ada sama sekali yang berkunjung kepada beliau. Walaupun ada, tidak seperti wali-wali di Indonesia, hampir setiap hari penuh orang yang ziarah. Padahal kita tahu siapa pengarang Burda. Nah, ini contoh. Jadi makanya pada jamaah sekalian yang saya hormati, termasuk waktu saya ziarah ke makam sahabat Nabi,
Yaitu siapa? Terutama Yahya Al-Ansari, Salahuddin Al-Ayyubi, itu sahabat Nabi. Sayang kembali jarang orang yang mau ziarah, lain dengan Indonesia. Begitu juga ulama sufi Jalaluddin Rumi di Turki, itu pun nggak begitu banyak, kurang antusias dibandingkan dengan wali yang ada di Indonesia. Ini sangat disayangkan. Dalam hati saya kalau di makam-makam kayak begini nih di Indonesia, 24 jam orang nggak akan berhenti. Ini para wali Allah. Jangan kita menganggap sepele dengan mereka. Mereka hakikatnya masih hidup di sisi Allah. Juga para ulama, tapi ulama yang amilun, yang ngamalin ilmunya, bukan sekedar ulama. Karena banyak sekarang ulama terkadang nggak mengamalkan ilmunya, cuman hanya sebatas panggilan ulama, tapi ilmunya terkadang nggak dipakai. Ini pun termasuk. Nomor 3, ulama amilun. Yang keempat, para syuhada, orang-orang yang mati syahid nanti di hari kiamat. Mereka diberikan wewenang Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengunjungi beliau, orang-orang yang selalu memperhatikan perjuangan beliau. Ini para syuhada yang mati di medan perang karena tertembak, terbunuh, sehingga di akhirat nanti dia akan menjadi saksi dan sekaligus memberikan syafaat kepada yang orang yang Allah kehendaki melalui para syuhada. Inilah, ini pun kembali tadi contoh di Jabal Uhud, di Jabal apalagi Jabal Rahmah. Pokoknya semua gunung-gunung ada yang makam syahid, tidak seperti di Indonesia. Paling yang mengunjungi orang yang haji dan umroh. Selain daripada itu jarang yang datang. Kayak apa sih Jabal Uhud? Sahabat Rasulullah SAW termasuk pamannya terbunuh 80 tusukan. Itu dimakamkan di sana, tapi biasa-biasa aja, kecuali yang berkunjung orang luar negeri yang sedang mereka city tour ke daerah Jabal Uhud. Di Baki juga sama. Memang kebanyakan larangan di sana untuk tidak boleh ziarah kubur karena orang-orang apa? Yahudi. Orang Wahabi haram ziarah kubur. Kita mau masuk haram. Harokah ya hajj ya. Pergi. Sampai begitunya mereka berani mengusir orang mau ziarah ke makam para syuhada. Sampai waktu saya ziarah ke Baki, lalu ketemu dengan orang Surabaya, 2 orang. Dia tanya, "Bapak mau kemana?" "Ane mau ziarah." "Boleh nggak ikut?" "Emang kenapa?" "Saya udah masuk tapi nggak boleh, dilarang oleh Laskar." "Baik kalau gitu, yuk ikut." Sampai di pintu gerbang, Laskar segera datangi kita. Lalu dia tanya, "Ada apa tujuannya, dari mana dan sebagainya?" Saya tunjukkan gelang Indonesia, bendera merah putih. Terus kemudian itu pun beliau larang. Lalu dengan berbagai macam alasan saya supaya beri kesempatan, karena kami datang dari negeri jauh, hanya ingin melihat ziarah ke makam para syuhada yang ada di Baki. Ya, ini contoh. Alhamdulillah bisa masuk. Ini kalau kita nggak pandai menghadapi mereka, lawan, itu nggak akan bisa masuk ziarah. Itu anehnya orang Wahabi tidak boleh ziarah kubur, haram. Memang dulu awalnya Nabi larang ziarah kubur. Nah, Rasulullah ziarah kubur.
Nabi telah melarang kami ziarah kubur. Lalu timbul hadis kedua, ziarah kubur tudzakirunal maut. Kata Nabi, silakan saudara-saudara ziarah kubur untuk mengingat mati. Ini hadis pertama dimansuh oleh hadis kedua. Dimansuh artinya dihapus. Hadis pertama enggak berlaku larangan tentang ziarah kubur karena turun hadis kedua oleh Nabi suruh ziarah kubur, berarti hukumnya boleh. Ya, ini contoh. Nah, begitu juga di makam-makam lain yang saya kunjungi, itu luar biasa. Makanya kembali pada kita semua, kalau ingin dapat syafaat dari 4 macam ini, tentunya kita jadikan wasilah. Sebut nama mereka, Fatihah kirim pada mereka. Insya Allah akan mengizinkan mereka memberikan syafaat. Contoh, di sini ada yang tanya, Pak Kiai minta diingetin tentang orang meninggal dunia bisa memberi syafaat, terutama Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Musa? Beliau udah ratusan tahun, ribuan tahun meninggal dunia. Lalu ketika Rasulullah Isra Mi'rajkan oleh Allah, dipertemukan dengan Nabi Musa untuk bertanya, apa yang telah Allah berikan padamu ya Muhammad? Salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, terlalu berat. Umat saya orangnya tinggi besar, tenaganya kuat, nggak akan mampu. Apalagi umat kamu lemah, kecil, pendek. Lebih baik kau minta lagi kepada Allah. Ini pun termasuk syafaat dari Nabi Musa alaihi salam. Coba kalau Nabi Musa nggak bisa memberikan syafaat, Nabi belum tentu minta kurang kepada Allah. Tadinya 5 waktu jadi, tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Nih contoh. Jadi kembali kepada kita semua, bahwasanya yasfa'u jangan dianggap enteng. Jangan nyesel nanti kalau mereka tidak memberikan syafaat kepada kita gara-gara kita cuek, masa bodoh waktu hidup, tidak pernah memuliakan mereka, apalagi benci dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, singkat kata pertemuan kita hanya sampai di sini karena suaranya semakin kendor. Ini saya mohon maaf, beberapa hari ini saya memang nggak ngajar juga, nggak keluar rumah sampai kemarin tuh ada diurut, udah berobat, tapi Allah masih memberikan ujian ya dengan apa yang saya rasakan. Mudah-mudahan dengan pengajian sebagai wasilah ini, memohon pada Allah kita semua dipanjangkan umur, sehat walafiat, apa yang bersama jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga mari baik daripada mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesalahan kita diampuninya, kelak kita semua mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ini ada yang telah meninggal dunia, ayah dari anggota Rismak, Angger Rio. Kemarin itu Bapak Sudarwan bin Sudarto ya. Belum lama ibunya meninggal, kini bapaknya menyusul meninggal. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah sesuai dengan kemurahannya, bi barakati al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Baiklah, mari kita tutup dengan dzikir fakhir. Mari tafadhal masykur.